Penetapan Baradae sebagai tersangka terkait pelaporan oleh pengacara Brigadir J. Ajudan Irjen Pol Verdi Sambo, Bayangkara 2 Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae Kiri, berjalan memasuki ruangan saat tiba di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022. Kedatangan Baradae tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden baku tembak dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang terjadi pada Jumat 8/7 lalu di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Mabes Polri menetapkan Bayangkara 2 Richard Eliezer, Baradae, sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut, terkait dengan kasus adu tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua J, di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Inspektur Jenderal Irjen Verdi Sambo. Pengumuman tersangka tersebut, dilakukan oleh tim Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum, Bareskrim Mabes Polri, Rabu 3/8 malam. Bayangkara 2 Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae Kiri, berjalan memasuki ruangan saat tiba di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022. Kedatangan Baradae tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden baku tembak dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang terjadi pada Jumat 8/7 lalu di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Mabes Polri menetapkan Bayangkara 2 Richard Eliezer, Baradae, sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut, terkait dengan kasus adu tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua J, di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Inspektur Jenderal Irjen Verdi Sambo. Pengumuman tersangka tersebut, dilakukan oleh tim Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum, Bareskrim Mabes Polri, Rabu 3/8 malam. Mahfud MD, penyelesaian kasus Brigadir J masih on the track. Pengacara Brigadir J ingin bertemu Putri Sambo, tawarkan perlindungan. Wakil Ketua Komisi 3 percaya Polri bisa tuntaskan kasus Brigadir J. Setelah memeriksa banyak saksi, dan melakukan penyitaan barang-barang bukti, kita sudah melakukan gelar perkara, ujar Direktur di Tipidum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Brigjen Andirian, dalam konferensi pers, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu 3/8. Dari gelar perkara tersebut, cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dalam kasus adu tembak yang terjadi di Duren 3, rumah dinas Irjen Sambo, begitu kata Andi. Andi menerangkan, penetapan Baradae sebagai tersangka ini, terkait kasus atas pelaporan yang dilakukan tim pengacara keluarga Brigadir J. Dalam proses penyidikan kasus tersebut, kata Andi menerangkan, tim penyidikannya sudah memeriksa sebanyak 42 orang saksi, termasuk para ahli, dan 11 pihak keluarga Brigadir J. Hasilnya, kata Andi, tim penyidik memiliki cukup bukti untuk penetapan tersangka. Andi mengatakan dari konstruksi gelar perkara yang sudah dilakukan, Baradae dijerat dengan pasal 338 KUH pidana, junto pasal 55, dan pasal 56 KUH pidana. Sangkaan tersebut, terkait dengan pembunuhan, dan perampasan nyawa orang lain. Sangkaan tersebut, juga terkait dengan persekongkolan dalam pembunuhan, serta perbantuan dalam penghilangan nyawa orang lain. Itu sebabnya, kata Andi menerangkan, penetapan tersangka terhadap Baradae ini, belum menghentikan proses penyidikan untuk mencari potensi tersangka lain. Tadi saya jelaskan, penggunaan pasal-pasalnya itu ada pasal 55 dan 56, terang Andi. Selanjutnya, kata Andi, proses verbal pemeriksaan terhadap Baradae, masih dilakukan di Bareskrim Polri. Saat ini Baradae, masih berada di Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka, terang Andi. Setelah pemeriksaan sebagai tersangka pungkas, kata Andi, tim penyidikannya, akan melakukan penahanan. Terima kasih telah menonton video ini, klik like, komen, dan subscribe channel Zona Update, sebagai bentuk dukungan updaters agar Zona Update terus berkembang.